ya. Udah. Dulu share screen-nya tadi. Kayak Aska. Jawabannya sudah hilang Listrik. ya, Ibu tutup. Apa? Tapi sudah dicatat toh yang nomor 1, 2, Rangkaian 3? seri. Sudah. Oke, sekarang Ibu ulangi lagi nomor 4 ya. Dahulu Komang harus menunggu saat liburan untuk bertemu nenek di desa. Dengan kemajuan teknologi komunikasi, Komang dapat melihat nenek melalui video call, panggilan telepon yang dapat menampilkan gambar dan suara. Nah, tanpa harus datang ke desa. Bentuk perubahan sosial budaya apakah yang terjadi setelah adanya kemajuan teknologi komunikasi ini sosial budayanya? Berarti ini bentuk perubahannya. Komunikasi lebih mudah. Ya, komunikasi lebih mudah. Perubahan sosial budaya apa yang? Enggak ngerti ya. Terlihat di layar kalian? Ya, Bu. Oke. Next, lanjut nomor 5. Perhatikan di sini ada gambar kereta api. Nah, gambar kereta api ini perubahan sosial budaya apa yang kamu rasakan setelah adanya kemajuan sarana transportasi di atas? Pernah kan naik kereta api? Saya nggak pernah kayaknya. Pernah, Bu. Semoga kamu memiliki kesempatan untuk bisa naik kereta api ya. Pernah. Berarti kira-kira perubahan sosial apa nih setelah adanya kereta api? Cara transportasi lebih mudah. Ya, transportasi lebih mudah. Tapi jangan Bu di kereta api dulu. Dempet. Trek. Nah, sekarang malah ada D-nya. Transportasi. Apa itu Bu transportasi? Jarak yang Transjakarta. jauh jadi lebih. Suaranya bagus, saya kecil. Transportasi lebih mudah. Jarak yang awalnya jauh jadi lebih dekat. Lebih cepat, Bu. Dekat. Mudah. Ya, lebih dekat. Jarak yang jauh jadi lebih dekat. Pulaunya bergerak, Bu. Ya Kalau udah. kasihnya bergerak, Berarti kotanya waktu bergerak. tempuh ya. Berarti ya waktu Waktu tempuh tahu, Bu. Bukan jaraknya makin dekat. Waktu tempuh jadi lebih cepat. Waktu tempuh jadi lebih cepat. Ada lagi yang memberi masukan? Masukan. Tahu kritik. Aku nggak mau ngeritik. Udah? Kira-kira meningkat nggak rasa keinginan kalian untuk pergi kalau jaraknya itu cepat waktunya? Enggak. Pasti ada yang ingin, ada yang enggak. Oke, bisa Ibu next? Boleh, San. Oke, Ibu next ya. Iya, ternyata no.
tulisannya ini nih. Ibu hapus. Sudah Ibu. Sekarang lanjut lagi. PPKN. Contoh hak anak di rumah. Seperti materi yang pernah Ibu sampaikan. Hak adalah sesuatu yang bisa kalian dapat. Apa hak kalian di Disayangi rumah orang apa? tua. Hak untuk Disayangi Makan. Makan. hak untuk Hak kita di rumah makan. Disayang orang Kasih tua. sayang, kasih sayang. hak Sayang dari orang tua. Satu lagi dong. Satu lagi apa hak apa kemarin? Hak untuk bermain. In. 3. Ibu sebutkan Sudah 3. Kalau bermain, kemarin contohnya kan makan, ada kasih 4 sayang ya. dari orang tua. Nah, contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab. Contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab itu bagaimana sih? Contohnya gini. Kalau kamu makan, itu kan hak kalian untuk mendapatkan makan. Setelah Ya. itu dibereskan atau didiamkan? Diberesin Nah, lah. itu contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab, ya. Namanya Setelah kewajiban makan, buat beresin, Bu. barangnya diberesin, atau setelah bermain, Itu mainannya kewajiban. diberesin. Enggak main-main enggak itu lagi. Ini laptopku. Hanya L4. L1. Salah satu contohnya membereskan mainan setelah bermain. Kemudian membersihkan piring setelah makan. Mencuci, Bu, itu. Ya, mencuci piring setelah makan. Itu penggunaan hak yang bertanggung jawab. Jadi tidak malah kalian menggunakan tetapi tidak merawatnya. Lah itu justru yang tidak bertanggung jawab. Sekarang yang ketiga. Dedi ingin belajar di kamar. Apa hak Dedi? Hak Dedi yaitu Tidak terganggu. enggak. Tidak. Dedi ingin belajar di kamar. Hak Dedi? Belajar. Dedi belajar. Dedinya Hak Dedinya belajar. Belajar. Kemudian bagaimana penggunaan hak tersebut sesuai tanggung jawabnya? Belajar dengan giat. Ya, belajar dengan serius ya. Belajar dengan serius. Kemudian apa dampak jika menggunakan hak tersebut tanpa tanggung jawab? Kira-kira apa? Kalau kalian menggunakan hak belajar di Belajarnya kamar, sia-sia. iya, dampaknya ya belajarnya sia-sia. Belajar Belajar menjadi sia-sia. Mengapa dia sia-sia? Karena dia tidak belajar dengan serius. Maka kan percuma. Dia belajar di kamar hanya ngalamun tok izinnya, "Mah, aku mau belajar, Mah, mau izin untuk belajar di kamar." Kemudian dikasih tuh hanya belajar di kamar. Malah di kamar dia tidak menggunakan dengan sungguh-sungguh alias belajar sambil bermain. Percuma dia belajar di dalam kamar karena tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Paham? Nah, sekarang Komang akan bermain di halaman rumah. Apa hak Komang? Bermain. Ya, hak untuk bermain. Bagaimana penggunaan hak tersebut dengan tanggung jawab? Hati-hati saat bermain. Hati-hati saat bermain. Oke, Ibu kasih contoh konkret. Membereskan mainan setelah digunakan atau menjaga mainan saat digunakan ya. Ibu contoh salah satunya yaitu membereskan mainan setelah digunakan. Setelah digunakan. Nah, ini dampak jika tidak menggunakan hak tersebut dengan tanggung jawab. Apa yang terjadi kira-kira? Halaman rumah berantakan. Ya, betul. Halaman rumah jadi berantakan.
halaman rumah jadi berantakan. Nih, pertanyaan kelima. Mengapa sih kita harus melaksanakan hak kita secara tanggung jawab? Agar dapat dilakukan dengan baik. Agar dapat sebenarnya ada Dilakukan banyak dengan ya. baik. Karena kalau kita tidak melakukan hak dengan tanggung jawab bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya. Jika tidak apa tuh itu? Karena jika tidak dilakukan dengan tanggung jawab bisa merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Sudah? Belum. Jadi kesimpulannya, Ca, setiap anak punya hak. Ya. Ketika hak kalian itu kalian lakukan, saran yang paling tepat atau apa tuh namanya kewajiban kalian melaksanakan haknya itu, kalian harus melakukan hak tersebut dengan penuh tanggung jawab, ya. Karena pasti ketika kita melakukan hak itu dengan penuh tanggung jawab, pasti kita akan mendapatkan keuntungan. Tapi ketika kita tidak melaksanakan hak itu dengan penuh tanggung jawab, pasti ada pihak yang dirugikan, diri kita sendiri ataupun orang lain. Paham ya? Paham. Oke, Ibu akan next. Aduh, Bentar lagi selesai. Sekarang kita berbicara mengenai interval. Interval. Berikut not-not angka yang memiliki jarak setengah. Nah, kemarin kan sudah Ibu catatkan tuh. Yang memperoleh jarak setengah itu kan ada dua. Mi ke fa atau sil si ke do. Nah, tetapi jawaban ini dalam bentuk notasi angka. Coba kalian cari mi ke fa. A. E, C atau D? A. Berarti A. 3 sama 4. ya 3 dan 4 ya. Ingat ya, jarak nada itu ada yang berjarak setengah, ada yang berjarak 1, ada yang berjarak 1,5, ada yang berjarak 2. Tim 2,5, Bu. Nah, ada juga. Kemudian nomor 2, berikut not-not yang mempunyai jarak antar nada 2. Tuh, yang berjarak nada 2 itu contohnya do ke mi, fa ke la, sol ke si. Nah, coba cari salah satu dari itu. Ada enggak do ke mi? Do ke mi berarti 1 ke 3 ada? Enggak ada. Enggak. Fa ke la. Fa itu 4, la itu 6. 4 ke 6 ada? Ada. Nah, berarti yang C ya. Paham ya? Kalau kamu tidak hafal not angka sama dol sila mila sol, kamu bisa membuat oret-oretan besok ketika kalian kita tidak tatap muka langsung ya. Tapi kamu bisa buat oret-oretan itu do re mi fa sol la si do. 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Next. Kita ke soal yang selanjutnya. Interval nada adalah, apa itu interval nada? Interval nada adalah, Susunan tangga. ayo, interval nada adalah jarak antar nada. nada. Nada adalah jarak antar nada. Next ke nomor selanjutnya, nomor 4.
Sistem penulisan lagu dengan menggunakan simbol angka disebut sistem penulisan lagu dengan menggunakan angka disebut Not angka. Notasi. ya, notasi angka. Notasi angka. Kalau dengan balok namanya notasi Balok. balok. Diinget ya. Kamu tahu kok yang balok itu kayak apa tuh namanya? Palunan itu loh. Nah, itu not. Kemudian nomor 5, tuliskan masing-masing 2 contoh nada yang berjarak setengah, ya. Kalau yang setengah, Ibu tulis di sini. Kalau yang setengah itu contohnya mi ke fa. Mi ke fa. Kalau yang berjarak 1, ini Ibu kasih satu ya. Kalau di catatan kalian kan ada banyak tuh itu. Yang berjarak 1 itu do ke re. Yang berjarak 1 setengah re ke re ke fa. Re ke fa. Atau yang berjarak 2 itu adalah fa ke la. Sudah kalian tulis? Ya, Bu, udah, Bu. Sudah. Sudah. Oke, Ibu hapus loh, mau tak Ibu hapus loh. Sudah semua? Ya. Oke, Ibu hapus. Di pengungkapan tulis. Oke, Ibu akan next ke soal ST2. ST2, kalian bisa buka di halaman kalian yaitu 190. 190. 190. Udah. 190. Sudah? Sudah. Oke, next. Coba dibaca oleh Rian. Rian, coba dibaca bacaan nomor 1. Ya, yang bacaannya atas ini. Ya, yang bacaannya. Siapa yang tidak kenal Albert Einstein? Dia adalah seorang fisikawan populer yang lahir pada tahun 1879 dan Jerman. Einstein merupakan ilmu Einstein merupakan ilmu teori relativitas yang menemukannya pada saat sekolah. Einstein dikenal sebagai seorang yang pemalu. Banyak yang bilang bahwa ia menderita kelainan pada saraf otak sehingga sulit membaca. Keluarganya khawatir Einstein tidak dapat mengikuti pembelajaran, namun ia tidak menyerah. Oke, itu adalah bacaan tentang Einstein ya. Siapa yang tidak kenal Albert Einstein? Dia adalah seorang fisikawan populer yang lahir pada tahun 1879 di Jerman. Einstein merupakan ilmuwan teori relativitas yang menemukannya. Pada saat sekolah, Einstein dikenal sebagai seorang yang pemalu. Banyak yang bilang bahwa ia menderita
kelainan pada saraf otak sehingga sulit membaca. Keluarganya khawatir Einstein tidak dapat mengikuti pembelajaran, namun ia tidak menyerah. Ini ilmuwan-ilmuwan pada zaman dahulu itu selalu memiliki kelemahan-kelemahan. Contohnya kayak Einstein. Einstein ini sulit membaca, tetapi ternyata ketika dewasa dia menjadi seorang ilmuwan. Ini salah satu bentuk moral, pembelajaran moral yang harus kita petik dari Einstein, bahwa apa? Kita tidak boleh yang namanya menjelek-jelekan orang yang misalkan gini, wah dia menghitung aja nggak bisa, membaca aja tidak bisa. Itu kita tidak boleh merendahkan orang lain, karena siapa tahu besok kalau dia menjadi dewasa, dia menjadi orang yang terkenal. Ini terbukti pada pengalaman hidupnya Einstein. Kemudian ilmuwan lagi, yaitu ilmuwan Thomas, kemudian juga ilmuwan yang lainnya itu selalu memiliki kehidupan pahit di masa kecilnya. Itu. Nah, sekarang kita kembali kepada topik soalnya. Pemilihan kata yang tepat untuk memperbaiki kata yang bercetak tebal adalah titik-titik. Nah, Einstein merupakan ilmuwan teori relativitas yang menemukannya. Berarti yang bercetak tebal ini seharusnya apa? A. Mengatakan, B. Menyatakan, C. Membicarakan, atau D. Mengungkapkan. Menyatakan mungkin. Ya, betul. Menyatakan. Nomor 2. Perbaikan penulisan kalimat yang bercetak tebal akan menjadi kalimat efektif. Kira-kira yang bagaimana ini? Merupakan ilmuwan teori relativitas yang menemukannya. Berarti yang bercetak tebal ini kalimatnya itu kurang pas ini. Kira-kira yang pas itu yang bagaimana? Ya, Einstein merupakan ilmuwan yang menemukan teori relativitas. Kursornya Ibu susah sekali. Ya, kalimat yang tepat berarti Ibu tulis di sini ya. Einstein merupakan ilmuwan yang menemukan teori relativitas. Ini loh, ini terjadi kalau kita membacanya kan nggak enak kan? Ilmuwan teori relativitas yang menemukannya. Nah, ini kan susunannya kurang, kalau didengar tuh kurang apik gitu. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu kalimat efektif, ciri-cirinya apa? Hayo. Nah, ciri-ciri kalimat efektif. 1. Menggunakan kata baku. Menggunakan kata baku. Yang kedua, tersusun sistematik. Tersusun sistematis. Itu adalah ciri-ciri kalimat baku. Menggunakan kata baku, tersusun sistematis. Sistematis itu susunannya, kalau ini kan tidak sistematis, sulit untuk dipahami. Nah, ketika kita rubah, ini menjadi kalimat yang mudah untuk dipahami. Next, ke nomor 4. Dedi telah, bacalah kalimat berikut. Perbaiki kalimat tersebut menjadi kalimat efektif ya. Dedi telah sejak kecil bermain alat tulis biola. Ayo, ini kalimat efektifnya gimana? Jadi sejak kecil Dedi telah bermain alat alat biola. biola. Nah, sejak kecil
Nah, seperti ini. Atau juga keterangan waktunya bisa ditaruh di belakang, tidak masalah. Menjadi bagaimana? Dedi telah bermain alat musik biola sejak kecil. Nah, itu enggak apa-apa. Nomor 5 sama dengan nomor 4 ya. Nomor 5 sama dengan nomor 3. Sudah kalian tulis? Belum. Oke, 7 menit lagi. Sudah? Bisa Ibu hapus? Belum. Sudah hampir jam 9:30. Udah. Ya, oke, sudah ya. Ibu Sudah. hapus. Ibu close. Next. Nah, IPS. Salah satu manfaat televisi adalah Bisa melihat berita tanpa Sarana ya, hiburan. berarti sebagai sumber informasi. Sebagai sumber informasi. Nah. Sebagai sumber informasi. Bisa melihat berita, bisa menonton berita, itu berarti sumber informasi. Ibu singkat. Next ke nomor 2. Sebuah tayangan berita di televisi menampilkan festival budaya khas salah satu provinsi di Indonesia. Dampak dari penayangannya. Nah, ini dampak. A. Meningkatkan perpecahan. Yang kedua, menimbulkan rasa iri. Yang ketiga, menambah pengetahuan. Yang keempat, mengganggu proses belajar. Yang tepat adalah yang C. ya, tepat sekali, yaitu yang C, menambah pengetahuan. Ini manfaat dampak positif. Nomor 3, manfaat penggunaan komputer dalam kegiatan pembelajaran. Apa dampaknya? Manfaatnya? Memudahkan pembelajaran. Mana? Memudahkan pembelajaran. Memudahkan pelajaran. Boleh memudahkan proses pembelajaran. Satu aja, memudahkan proses pembelajaran. Nomor 4, setiap malam Komang belajar. Setelah belajar, Komang menonton TV hingga larut. Nah, menurut kamu dampak dari perilaku Komang tersebut adalah apa dampaknya? Komang Nonton TV jadi sampai malas larut belajar. malam. Gimana? Iya. Jadi Belajarnya malas. sia-sia. Belajarnya sia-sia bisa atau kesiangan. Ya enggak? Iya. Jika kamu menjadi Komang, apa yang kamu lakukan? Setelah belajar langsung? Setelah belajar tidur. Setelah belajar langsung tidur. Apa peran komputer di sekolah terhadap perubahan sosial? Nah, kamu merasa tidak perubahan sosial dengan menggunakan perangkat komputer? Pembelajaran lebih mudah. Ya, pembelajaran lebih mudah. Sama dong Bu, sama kayak yang 3. Bisa mengeksplor pengetahuan. Ayo menjadi penulis. Sudah bisa Ibu hapus? Bentar, Bu. Belum. Oke, nomor 1 bisa ya? Ya. Sudah? Belum. Nanti misalkan ini mati berarti kita tidak usah masuk Zoom lagi. Masih 2 menit. Oke. Nah. Next, satu lagi.
Contoh kewajiban anak di rumah. Contoh kewajiban anak di rumah itu apa? Kewajiban kamu di rumah adalah Bantu orang tua. Membantu orang tua. orang tua. Salah satunya Membantu orang tua. Membantu orang tua. Membantu orang tua. membantu orang tua. Contoh perilaku kewajiban yang bertanggung jawab. Kewajiban yang bertanggung jawab. Membantu orang tua dengan ikhlas. Oke. Apa yang kamu ketahui tentang kewajiban? Kewajiban adalah Sesuatu segala yang sesuatu yang harus dilakukan sebelum mendapatkan dilakukan. Ya, segala sesuatu tuliskan dua contoh kewajiban anak di sekolah. Kewajiban anak di sekolah contohnya apa? belajar. Menghormati guru. Oke anak-anak. Pembahasan kita cukup sampai sini ya. SPDB, Bu. Ya, yang SPDB kita lanjutkan ke pertemuan besok karena ini waktunya sudah 1 menit daripada nanti ibu tidak bisa pamitan sama kamu, ya. Oke. 1, 2. Oke, terima kasih dari Bu Sari kalian sudah bertemu. Sampai jumpa besok hari Jumat kita Zoom lagi bersama dengan kelas 6A ya. Besok Jumat kita Zoom bersama 6A di pelajaran matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu rekamannya ya Ibu nanti share linknya.